Oke, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator untuk memandu kegiatan seminar artikel dari saudara Santus. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menseminarkan artikel dengan judul pengembangan bahan ajar berbasis berdiferensiasi dalam interaksi makhluk hidup dan lingkungannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 di SMPK Santa Familia Kupang. Kemudian kita akan masuk ke dalam abstrak. Di bagian abstrak, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa bahan ajar biologi berbasis pembelajaran berdiferensiasi pada materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SMPK Santa Familia Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan atau research and development atau R&D. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validasi produk yang telah disajikan atau dihasilkan. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMPK Santa Familia Kupang dengan menggunakan 23 peserta didik, 8 orang siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Penelitian pengembangan ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa angket. Terdapat 4 jenis angket yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu angket untuk ahli materi, angket ahli media, angket untuk guru IPA, dan angket untuk siswa. Angket bertujuan untuk mengumpulkan data tentang ketepatan materi, bahasa, sajian, fungsi, keterpaduan, dan kegrafikan bahan ajar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahan ajar tersebut dinyatakan layak untuk digunakan dengan memperoleh nilai rata-rata 3,5 dari 4 dan 4,2 dan 5. Untuk hasil belajar siswa yang dimana sebagian besar siswa memperoleh nilai di atas KKM dan memperoleh end gain antara 30 sampai 100 di kelas 7. Dan respon siswa memberikan tanggapan sangat setuju sebesar 54%. Untuk kata kunci sendiri ada bahan ajar, perdiferensiasi, research and development, angket, dan hasil belajar. Sekarang kita masuk ke dalam pendahuluan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Iranimah dan Siti pada tahun 2022 bahwa ada peningkatan setelah menerapkan pembelajaran kontekstual di mana siswa aktif dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Hasil peningkatan pada siklus 1 dan 2 mencapai 18. Pada siklus 1 rata-rata sebesar 6,06 meningkat menjadi rata-rata 9,24. Pada siklus 2 terdapat peningkatan sebesar 3,11 antara siklus 1 dan siklus 2. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti terdahulu menunjukkan bahwa pembelajaran yang mengedepankan keaktifan siswa sangat mempengaruhi hasil belajar. Masih banyak yang belum mencapai KKM. Hal ini disebabkan siswa belum bisa mengalami bentuk soal dengan pemahaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Hasil postes yang diberikan setelah dilakukan pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan 10 butir soal pilihan ganda dan 5 butir soal isian. Terjadi peningkatan dengan dilihat pada tabel 4,5 yang ditunjukkan adanya 1 siswa memperoleh nilai 100, 4 siswa memperoleh nilai 95, 4 siswa memperoleh nilai 90, 6 orang siswa memperoleh nilai 85, 2 orang siswa memperoleh nilai 80, 3 orang siswa memperoleh nilai 75, dan 2 siswa memperoleh nilai 70, dan 1 orang siswa memperoleh nilai 60. Dan pembahasan tentang uji coba produk yang dilakukan pada materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya menggunakan bahan ajar berbasis pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan tes akhir atau post test yang terdiri dari 10 butir soal pilihan ganda dan 5 butir soal isian yang dibuktikan pada tabel 4,5 dengan 1 orang siswa memperoleh nilai 100, 4 orang siswa mendapat nilai 95, 4 orang siswa mendapatkan nilai 90, 6 orang siswa memperoleh nilai 85, 2 orang siswa memperoleh nilai 80, dan 2 orang siswa memperoleh nilai 75, 3 orang siswa memperoleh nilai 70, dan 1 orang siswa memperoleh nilai 60. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan nilai siswa dengan menggunakan bahan ajar berbasis pembelajaran berdiferensiasi pada materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, di mana sebagian besar siswa memperoleh nilai di atas KKM dan memperoleh end gain antara dengan kriteria rendah, kriteria sedang, dan kriteria tinggi.
hasil respon siswa dikumpulkan menggunakan angket yang diberikan kepada peserta didik setelah selesai pembelajaran dan setelah pemberian tes akhir menggunakan sejumlah pernyataan tertulis yang akan diisi oleh siswa sebagai responden. Hasil presentasi respon siswa dapat dilihat pada tabel 4.6, di mana 0,8% siswa memberikan tanggapan sangat tidak setuju, 7,3% memberikan tanggapan tidak setuju, 30% siswa memberikan tanggapan setuju, 54% siswa memberikan tanggapan sangat setuju. Berdasarkan presentasi yang ada, media bahan ajar berbasis pembelajaran berdiferensiasi yang dikembangkan adalah positif dan bahwa bahan ajar pembelajaran berdiferensiasi pada materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya mendapat respon positif dari berlangsungnya kegiatan belajar dan media belajar bahan ajar berbasis pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan ketertarikan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Simpulan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas PPT seminar artikel dari materi yang sudah dipresentasikan. Baik, yang pertama di sini ada judul. Jadi judul yang telah dipresentasikan itu lebih dari 20 kata, yaitu ada 23 kata. Maka sebaiknya judulnya itu harus di-cut atau harus dikurangkan beberapa kata agar sesuai dengan panduan yang ada. Berikutnya juga itu pada bagian judul, saran dari saya itu sebaiknya kata di itu di-cut saja agar mengurangi kata yang ada. Berikutnya yang kedua ada di bagian abstrak. Jadi abstraknya itu sudah pas, tidak lebih dari 200 kata, yaitu ada 190 kata. Dan untuk kata kuncinya di bagian abstrak itu kata kuncinya itu sudah baik, sudah di bold, tapi di bagian dalam kata kunci 5 kata kuncinya itu harus ditulis miring. Yang ketiga pada bagian pendahuluan, baik pendahuluannya itu sudah pas. Untuk yang keempat bagian metodenya itu juga sudah pas. Yang kelima di bagian hasil dan pembahasan, jadi untuk hasilnya itu sudah pas, tapi saran saya agar ditambahkan foto hasil penelitian yang ada di bagian lampiran. Berikutnya pembahasan. Jadi pada pembahasan yang sudah dibahas, yang sudah dipresentasikan oleh materi itu, bahasannya itu tidak dicantumkan nama narasumber yang dikutip dari setiap pembahasan. Jadi saran saya agar pemateri dapat menambahkan nama narasumber yang dikutip. Berikutnya ada kesimpulan dan saran, itu sudah pas. Dan untuk bagian daftar pustakanya itu tidak dicantumkan pada PPT. Nah itu diharapkan kepada pemateri agar dapat menambahkan daftar pustaka. Mungkin itu saja yang saya bahas. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada pembahas sudah membahas artikel dari saudara Sartus dan juga sudah memberikan saran dan masukan. Waktu yang berikutnya saya berikan kesempatan kepada Nutulen untuk membacakan kembali apa yang sudah dibahas. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih kepada Nutulen sudah membacakan hasil dan pembahasan yang sudah diberikan. Sekian presentasi dari saudara Santus. Terima kasih.